Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Isya Utami, PPG Prajabatan Gelombang 2, yang akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Oke, lanjut. Yang mana dari profil Ki Hajar Dewantara ini mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang yang dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Nah, Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang pahlawan nasional pendidikan yang mana berjuang melawan penjajah melalui pendidikan. Dan Ki Hajar Dewantara ini mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta untuk rakyat-rakyat Indonesia. Adapun selanjutnya mengenai kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan. Nah, pada tahun 1854 lahir sekolah-sekolah Bumi Putra atas perintah Hindia Belanda dengan tujuan mendukung usaha Hindia Belanda. Nah, pada tahun ini juga sekolah itu hanya mempunyai 3 kelas, di mana rakyat diberikan pengajaran membaca, menulis, dan menghitung dengan seperlunya. Rakyat diberikan pengajaran supaya agar bisa dipekerjakan dalam usaha Hindia Belanda, agar usaha-usaha Hindia Belanda bisa mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberi kelonggaran kepada calon pemudi dokter Jawa dengan tujuan membantu Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1913, saat Ki Hajar Dewantara mulai beranjak dewasa, Ki Hajar Dewantara ini memberontak sehingga diasingkan ke Belanda sebab keberaniannya menentang kolonial Belanda. Ia memanfaatkan hal tersebut untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di Belanda. Masuk ke 1920, di mana lahirnya cita-cita baru dalam perubahan pendidikan dan pengajaran, sehingga rakyat di Indonesia menjadikan pentingnya pendidikan dan pengajaran di Indonesia untuk melawan kolonial Belanda. Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini pun mengobarkan bahwa pentingnya pendidikan dalam Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah tersebut dibuka untuk semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa. Ing ngarso sumtolodo ing madyo mangunkarso tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Adapun kondisi pendidikan setelah merdeka. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno. Indonesia juga mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Pemerintah juga memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasannya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Adapun manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sehingga dari pemikiran tersebut yang diterapkan diimplementasikan di pendidikan sekarang, terbitlah kurikulum merdeka, yang mana kurikulum mereka ini adalah mereka belajar terimplementasikan dari melalui sistem pendidikan dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana Merdeka Belajar mengakui kodrat manusia sehingga pengembangan karakter pada peserta didik yang dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada budaya Indonesia. Kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik, yang mana peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran kurikulum mereka ini menyesuaikan dengan karakteristik tersebut. Oke, adapun refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dan penerapannya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari Ki Hajar Dewantara, saya berpikir menuntut peserta didik untuk bisa memahami dengan perlakuan yang sama, sehingga memberikan pemahaman-pemahaman yang sama kepada peserta didik dan menuntutnya untuk bisa memahami. Dan yang kedua, menganggap bahwa peserta didik itu mempunyai kesamaan dalam kebutuhan. Terus menganggap semua peserta didik itu bisa diberikan perlakuan yang sama. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai bakat, minat, kebutuhan, serta karakteristik unik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan dalam segi pelakuan, tuntutan, ataupun pemberian pembelajaran. Nah, pada akhirnya saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama akan menggali lebih dalam karakteristik dan latar belakang setiap peserta didik, yang mana karakteristik peserta didik ini perlu kita amati karena berbeda-beda setiap peserta didik. Kemudian saya akan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setelah saya tahu mengenai karakteristik setiap peserta didik, saya akan memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Selanjutnya, saya memberikan keleluasaan dalam pembelajaran dengan penerapan media dan metode yang tepat. Oleh karenanya, dari berbagai karakteristik yang berbeda-beda, saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, harus adanya penerapan media dan metode yang tepat. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah belajar setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Indonesia mengenai topik pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.